Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam Planters. Saudara-saudara sekalian, saat ini kita menghadapi tantangan besar dalam dunia global, di mana pandemi seperti kita ketahui belum pernah tahu kapan berakhirnya. Dalam hal ini kita harus mampu memberikan kontribusi yang positif kepada negara di masa yang akan datang. Untuk itu diperlukan leader-leader yang mempunyai mental yang tangguh, yang berkarakter, yang bisa menjawab tantangan dari perubahan yang akan datang. Dalam hal ini, Holding Perkebunan telah mempersiapkan visi dan misi perusahaan dalam menjawab tantangan tersebut. Visi dari Holding Perkebunan adalah menjadikan perusahaan agribisnis berkelas dunia dengan kinerja yang prima dan tata kelola bisnis yang terbaik. Kemudian untuk mendukung pencapaian visi tersebut juga dicanangkan misi dari Holding Perkebunan, antara lain adalah mengembangkan industri hilir perkebunan yang berbasis perkebunan yang berkesinambungan dengan menciptakan produk-produk yang berkualitas kepada pelanggan. Kemudian juga memperlakukan karyawan sebagai aset perusahaan dengan mengembangkan kapabilitas dari semua karyawan yang ada. Kemudian menjadikan suatu perusahaan yang terpilih yang memberikan kontribusi terbaik kepada investor. Satu hal lagi yang mungkin sangat penting di sini juga menjadikan perusahaan yang paling menarik bagi investor atau pemitra bisnis dengan PTBN Holding khususnya. Yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah semua kegiatan dari perusahaan perkebunan ini harus berwawasan lingkungan. Karena bagaimanapun juga isu lingkungan merupakan isu global yang sangat urgent di masa yang akan datang, yang sangat penting. Sehingga kalau kita tidak berwawasan lingkungan, sulit bagi kita untuk bisa memenangkan persaingan di masa yang akan datang. Dalam mendukung visi dan misi yang sudah dicanangkan tadi, Kementerian BUMN telah mencanangkan 10 kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang leader, seorang pemimpin untuk menghadapi masa yang akan datang. Kompetensi yang pertama adalah leading of change. Jadi seorang pemimpin harus bisa mengidentifikasi, merumuskan, melaksanakan dan memimpin perubahan itu secara sistematis dan berkelanjutan. Perubahan kadang suatu hal yang menakutkan bagi beberapa orang. Namun demikian, di balik perubahan itu pasti akan ada harapan untuk menjadi yang lebih baik. Kita sebagai seorang pemimpin harus mampu menunjukkan niat yang kuat untuk melakukan perubahan. Niat harus didasari oleh kenapa perubahan itu harus terjadi, kenapa kita harus melakukan perubahan. Sehingga dengan seperti itu, niat yang sudah kuat pasti akan bisa melaksanakan suatu perubahan. Dan dalam melaksanakan perubahan ini harus tetap istiqomah atau berkelanjutan. Kemudian untuk yang kompetensi yang kedua adalah driving innovation, yaitu merupakan kemampuan pemimpin untuk bisa mendorong orang lain, yang dalam hal ini adalah bawahan kita, untuk bisa berkreasi, untuk bisa mengembangkan inovasi secara efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Namun demikian, kreativitas dan inovasi ini harus dalam koridor prosedur yang berlaku. Artinya tidak boleh melenceng dari tujuan perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah developing organization capabilities. Jadi seorang pemimpin di sini harus bisa membangun struktur, sistem dan strategi yang dapat memaksimalkan pengembangan kapabilitas organisasi dan talenta-talenta dalam perusahaan. Seorang pemimpin wajib bisa untuk mengenali talenta-talenta yang ada dalam perusahaan. Sehingga dari pengenalan tersebut, seorang pemimpin harus bisa untuk mengembangkan di mana passion, di mana karyawan bawahan ini harus bisa ditempatkan pada tempat yang benar, sehingga dengan demikian kemampuan yang diberikan akan maksimal. Ketika sudah dilakukan identifikasi terhadap talenta-talenta itulah, maka kemampuan dari masing-masing personal
talenta tersebut yang harus diasah untuk pengembangan organisasi diselaraskan dengan tujuan perusahaan. Kompetensi yang keempat adalah digital leadership. Seperti kita ketahui saat ini era digitalisasi sudah menyentuh sampai ke anak-anak kita, bahkan sampai keluarga kita, sehingga era digitalisasi sudah datang mendekati kita. Untuk itu berlaku juga bagi perusahaan yang kita naungi saat ini. Kemampuan untuk mengawal, memimpin transformasi digital perusahaan mutlak diperlukan. Ketepatan dalam pengambilan keputusan, kecepatan, dan analisa data yang akurat sangat menentukan dalam era digitalisasi ini untuk memenangkan sebuah persaingan. Sehingga mutlak diperlukan kompetensi digital leadership ini bagi seorang leader di masa yang akan datang. Kompetensi yang kelima adalah strategic orientation. Dalam hal ini, seorang leader harus bisa untuk merencanakan sasaran jangka panjang, di mana sasaran ini adalah bersifat menyeluruh, tidak hanya dipandang dari satu sisi, tapi harus dari beberapa sisi, sehingga menjamin pelaksanaan strategi ini adalah strategi di masa jangka panjang. Kita tidak boleh berpikir bahwa strategi ini hanya berlaku untuk jangka pendek. Kalau itu untuk jangka pendek dan menimbulkan efek yang kurang begitu menguntungkan di masa yang akan datang, berarti seorang leader tidak mempunyai kemampuan untuk strategic orientation. Kompetensi yang keenam adalah driving execution. Di sini seorang leader wajib dituntut untuk mempunyai kemampuan untuk mengimplementasikan perencanaan yang dibuat untuk bisa dilaksanakan atau meminimalkan deviasi dari perencanaannya. Seorang leader yang baik mampu untuk memberikan perencanaan yang memang benar-benar bisa dilakukan. Tidak hanya sebatas pandai merencanakan tapi tidak pandai untuk melaksanakan. Kemampuan ini mutlak diperlukan adalah merupakan jaminan untuk pencapaian tujuan perusahaan. Kompetensi yang ketujuh adalah business savvy. Di sini seorang leader dituntut untuk bisa mengembangkan usaha yang mengikuti tren global, di mana semua pengembangan bisnis harus mempertimbangkan tren globalnya seperti apa, termasuk juga kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya internasional. Sehingga diharapkan dalam perumusan strateginya nanti tidak melenceng dari tren yang sudah ada di dunia saat ini. Kompetensi yang ke-8 adalah customer focus. Seorang pimpinan, seorang leader harus mampu mengidentifikasi apa yang menjadi kebutuhan pelanggan dan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan itu, sehingga pelanggan akan menjadi pelanggan tetap kita sampai kapanpun. Fokus dan fokus dan fokus, itulah yang harus dilakukan oleh seorang leader untuk bisa memenangkan persaingan tanpa harus melenceng dari tujuan perusahaan yang sudah ditetapkan. Yang ke-9, kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang leader adalah building strategic partnership. Di sini seorang leader harus mempunyai kemampuan untuk membangun dan mengembangkan kemitraan strategis baik dengan stakeholders ataupun yang lain untuk bisa mencapai dan meningkatkan nilai perusahaan. Sebagai seorang leader harus bisa bersinergi dengan apa yang ada di sekelilingnya, baik dari satu perusahaan yang di bawah naungan BUMN maupun dengan lingkungan sosial yang ada di sekelilingnya. Niscaya dengan adanya sinergi ini, semua tidak akan menjadi berat, semua akan menjadi ringan untuk bisa tercapainya visi dan misi perusahaan. Yang ke-10 adalah managing diversity. Di sini adalah bagaimana seorang leader bisa memanage adanya keragaman. Keragaman adalah merupakan suatu berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Namun demikian, seorang leader wajib bisa melihat keragaman yang ada di dalam anak buahnya, ada keragaman yang ada dalam timnya. Gimana kita bisa memanage keragaman itu memanfaatkan menjadi sebuah tim yang tangguh, menjadi sebuah dream team untuk bisa mencapai suatu tujuan perusahaan. Tidak ada yang saling melemahkan, tapi adalah semua saling menguatkan. Tidak ada yang merasa paling dan yang paling, tapi semua saling mengisi
maling memberi sehingga bisa tercapainya tujuan perusahaan yang diharapkan. Saudara-saudara sekalian, sebagai kesimpulan dan penutup dari apa yang kita pelajari bersama tentang 10 kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh seorang leader di masa yang akan datang, saya sampaikan bahwa sebagai insan beragama kita tidak boleh melupakan apa itu yang namanya Tuhan. Untuk itu, usaha tanpa doa adalah suatu hal yang sia-sia. Setiap pekerjaan yang akan kita lakukan, kita awali dengan bismillah. Kemudian sebagai rasa syukur kita terhadap pekerjaan yang sudah kita capai, kita berucap Alhamdulillah. Yang ketiga adalah kita niatkan lagi dengan bismillah untuk mencapai yang lebih baik daripada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Planters.